Kembali di kabar siang pemirsa, pengacara yang diduga tewas karena tertembak di bagian wajahnya di Bone selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Ya pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi dokpol forensik di Polda Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kumala di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu hasil otopsi dari Rudi S. Gani, seorang pengacara asal Kabupaten Bone yang tewas tertembak saat malam pergantian tahun baru di rumahnya. Setelah menunggu sekitar 4 jam lamanya menjalani otopsi, jenazah Rudi kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Sebelumnya pemirsa, Rudi sedang berkumpul di rumahnya bersama dengan keluarga untuk menyambut malam pergantian tahun baru. Namun sekitar pukul 9.30 terdengar suara ledakan yang bersamaan dengan jatuhnya korban. Setelah diperiksa di puskesmas terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga merupakan luka tembakan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Rudi yang merupakan seorang pengacara yang diduga tewas tertembak oleh orang tak dikenal. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan pada Kamis siang. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga almarhum Rudi di Jalan Teguh Umar 10, Kelurahan Kaluku Boda, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri korban tampak terus memeluk jenazah almarhum seakan tidak rela melepaskan kepergian korban. Jenazah Rudi rencananya akan dimakamkan pada Kamis siang ini. Sebelumnya korban yang tengah berkumpul di rumahnya bersama dengan keluarganya menyambut tahun baru di Kabupaten Bone tiba-tiba tersungkur bersama dengan suara letusan. Setelah diperiksa di puskesmas terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga akibat luka tembakan. Dan pemirsa, lalu bagaimana proses penyelidikan kasus ini? Kita akan tanyakan kepada Kasih Humas Polres Bone dengan Bapak Ibtu Rayendra Mohtar. Selamat pagi, selamat siang Pak Rayendra. Selamat siang Pak. Baik, Pak Yana bisa dijelaskan? Waalaikumsalam. Pak Yana bisa dijelaskan saat ini bagaimana dengan hasil otopsi? Apakah benar itu adalah luka tembak, Pak? Ya, hasil otopsinya saat ini belum kami terima Pak secara resmi. Namun hasil dari pemeriksaan di Puskesmas Lapri bahwa luka korban tersebut adalah luka tembak. Kalau memang ini dugaannya adalah luka tembak, Pak Muhtar, proyektil peluru yang sebelumnya ini mengenai badan korban ini apakah sudah ditemukan? Sudah Bu, pada malam hari itu juga korban dari Puskesmas Lapari aja, malam itu juga langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Dan saat ini proyektil dari peluru dari korban tersebut ditemukan dan sudah diserahkan ke lapor ke Polda Sulsel. Baik, jika sudah diambil proyektilnya Pak, sudah diketahui itu pelurunya jenis apa dan diduga dari pistol apa Pak? Sementara belum kami temukan, belum ada hasilnya Pak. Sementara hasil dari otopsi laboratorium itu, forensik itu belum ada hasilnya yang kami terima. Kami sedang menunggu hasil dari lapor untuk peluru tersebut. Pak Muhtar, bagaimana dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah ada terduga pelaku dari kasus ini, Pak? Hasil pemeriksaan mungkin dengan wawancara dengan keluarga atau saksi-saksi lain seperti apa, Pak Muhtar?
Ya betul, kami sudah beberapa melakukan upaya untuk mengungkap kasus tersebut dengan memeriksa atau mengambil keterangan dari saksi-saksi baik itu dari keluarganya maupun yang ada terkait yang mengetahui kejadian tersebut, tapi kami belum bisa menyimpulkan bahwa eh, adanya pelaku dalam peristiwa tersebut karena kasus ini masih tahap penyelidikan dan masih kami mengupayakan mengungkap pelaku tersebut. Baik, untuk kronologis yang didapatkan Halo, dari pihak keluarga maupun saksi-saksi ini seperti apa sih Pak? Apakah benar ini tiba-tiba di dalam malam tahun baru ini ternyata ada orang yang tiba-tiba ditembak begitu Pak? Ini kronologisnya seperti apa yang didapatkan? ya sama yang tadi yang rekan-rekan media yang wawancarai saya bahwa kronologisnya pada malam pergantian tahun itu korban bersama keluarganya melakukan makan bersama sambil menunggu pergantian tahun. Yang korban pada saat itu berada di ruangan kantor yang sementara ini dibangun korban. Tiba-tiba saja dari luar ruangan tersebut terdengar bunyi letusan 1 kali dan langsung terjadi istri korban ini melihat ke korban, korban sudah tidak sadarkan diri dan setelah dilihat lagi korban berlumuran darah di bagian wajahnya. Dan langsung pada saat itu istri korban bersama keluarganya membawa korban ke puskesmas Pariaja. Baik, terima kasih atas informasinya. Ibtu Rayendra Mohtar sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Siang. Baik, pemirsa lalu bagaimana dengan kondisi di rumah duka? Kita akan tanyakan kepada rekan Wawan Setiawan yang saat ini berada di lokasi. Wawan, apakah korban saat ini sudah dimakamkan? Wawan silakan dengan informasinya apakah korban saat ini sudah dimakamkan? Ya, baik, dapat kami kabarkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bahwa jenazah almarhum seorang pengacara dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bernama Rudi telah dimakamkan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sekitar pukul 10:15 Selasa siang tadi. Dapat kami kabarkan bahwa pada saat prosesi pemakaman ini isak tangis maupun duka masih dirasakan oleh pihak keluarga, khususnya keempat orang anak pengacara tersebut. Dari keterangan istri korban sendiri bahwa pengacara tersebut terkena tembakan pada saat ia bersama di kantornya bersama sang istri sedang makan. Kemudian dapat kami kabarkan pula bahwa dari luka sendiri pihak keluarga menerangkan ada luka bekas proyektil pada bagian pipi. Untuk pemakaman sendiri dilakukan di Kabupaten Pangkep dikarenakan permintaan dari anak pengacara tersebut agar ayahnya dimakamkan di Pangkep bersama dengan di samping almarhum istri pertama korban. Demikian sementara yang dapat kami kabarkan. Wawan, jika memang ini lokasi penembakannya adalah di kediaman atau rumah dari korban, apakah ada saksi tetangga begitu yang melihat adanya terduga pelaku di sana? Wawan? Wawan, bisa mendengar kami dengan jelas Wawan? Saat Untuk kejadian penanganan apakah ada kasus saksi? sendiri ini masih ditangani oleh kepolisian Resort Kabupaten Bone. Untuk daerah Polda Sulawesi Selatan sendiri, pihak keluarga menerangkan bahwa Kapolda Sulsel sendiri telah berkunjung ke rumah duka dan memberikan penekanan bahwa kasus tersebut akan segera diungkap oleh pihak kepolisian. Polda Sulsel sendiri
menerjunkan tim khusus yakni Resmo Polda Sulawesi Selatan guna menyelidiki dan mencari pelaku atau orang tidak dikenal yang diduga menembak pengacara Rudi di Kabupaten Bone. Baik, Demikian. baik, terima kasih atas informasinya Wawan Setiawan mengabarkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan.